Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tugas minggu yang lalu terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang baru. Jadi untuk minggu lalu itu kita sudah belajar hasil kali silang 2 vektor, dan untuk sebelumnya lagi kita belajar hasil kali titik untuk 2 vektor. Sekarang untuk tugasnya masih berkaitan dengan 2 hal tersebut. Nah, untuk tugasnya tidak saya bahas semua, jadi saya pilih 2 nomor, yaitu nomor 10 dan nomor 11. Karena nanti untuk nomor 7 dan 8 itu sama caranya dengan yang nomor 10 ya. Dan untuk nomor 10 kita langsung bahas. Diketahui ada titik P, koordinatnya 1,3,5, titik H, dan titik R. Kemudian diketahui ada 3 vektor yang terbentuk dari 3 titik ini. Vektor U itu terbentuk dari PQ, kemudian vektor V dari PR, dan vektor W dari QR. Nah, sebelum kita menghitung dari apa yang ditanyakan, kita cari dulu komponen dari vektor U, V, dan W ya. Nah, karena vektor U ini dari PQ, maka ini kita peroleh dari, nah ini apa? Seperti ini. Ini maksudnya, jadi kalau kita ingat vektor posisi, nah, dari vektor U ini itu terbentuk dari titik P ke Q. Jadi titik pangkalnya P, titik ujungnya Q, maka itu diperoleh dengan cara kita mengurangi dari vektor posisi titik pangkalnya dikurangi titik ujungnya ini. Vektor posisi titik ujung dikurangi titik pangkalnya ini. Ini H kecil ini maksudnya vektor posisi titik H, P kecil ini maksudnya vektor posisi dari titik P. Ini vektor posisi titik H, ini vektor posisi titik P. Atau Anda langsung saja, karena ini sudah mendasar, nanti langsung dihitung komponennya seperti ini. Jadi tidak perlu ditulis vektor posisi seperti ini, tidak usah, tidak apa-apa. Jadi langsung pengurangannya saja. Berarti ini 4 dikurangi 1, 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 5. Langsung seperti ini juga boleh. Ini 3, negatif 1, negatif 3. Yang ini juga sama. Ini berarti 6 dikurangi 1, 7 dikurangi 3, 8 dikurangi 5. 5,4,3. Sedangkan yang ini 4 dikurangi 6, 2 dikurangi 7, 2, maaf ini kebalik ya. Ini berarti 6 dikurangi 4, 7 dikurangi 2, 8 dikurangi 2. 2,5,6. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menghitung untuk yang A. Nah, jadi untuk mengerjakan soal 7, 8,
sampai 10 ini itu kita ingat kembali tentang operasi dari vektor. Untuk yang A, jadi kebetulan untuk soal yang ada di sini nomor 10 ini ada kurungnya, sehingga kita dengan mudah bisa menentukan, jadi menentukan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jika seandainya tidak ada kurungnya, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, itu kita kembali ke konsep dari operasinya. Misalkan seperti yang A ini, ya. Yang A ini seandainya tidak ada kurungnya. Seandainya tidak ada kurungnya ya ini. Jadi misalkan ada seperti ini. Ada dua operasi seperti ini, mana yang harus kita dahulukan? Seandainya tidak ada kurungnya, maka kita kembali ke konsepnya dulu. Di sini untuk hasil kali silang itu melibatkan harus dua vektor. Jadi harus vektor dengan vektor. Kemudian untuk pengurangan ini, kalau kita lihat dua vektor yang saling dikurangi nanti akan menghasilkan skalar ataukah menghasilkan vektor. Karena ini menghasilkan vektor juga, maka kita dahulukan yang lebih awal operasinya, ya. Sehingga kalau tidak ada kurungnya, maka ini kita kerjakan terlebih dahulu, baru nanti dikurangi. Karena apa? Dua vektor yang dikalikan silang seperti ini nanti kan hasilnya juga berupa vektor, dan operasinya ini yang kedua juga vektor, berarti vektor dikurangi vektor, gitu. Kalau tidak ada kurungnya. Nah, berhubung ada kurungnya, kita mudah. Nah, ini berarti vektor V-nya 5, 4, 3 dikroskan dengan W dikurangi U. 2 dikurangi 3, 5 ditambah 1, 6 ditambah 3. Ini negatif 1, 6, 9, ya. Sambil Anda cek juga seandainya saya salah dalam menginputkan angkanya, kadang seperti itu, atau dalam mengurangi serta menjumlahkan, bisa Anda cek sendiri nanti ya. Kalau sudah, kita bisa menggunakan hasil kali silang. Ini berarti 5 dulu, 4, 3, baru negatif 1, 6, sama 9. Ini berarti untuk mendapatkan bagian I-nya, 5 sama negatif 1 kita hapus, tinggal 4 kali 9, 36, dikurangi 6 kali 3, ya. 36 dikurangi 18 ya. Anda boleh langsung seperti ini, tahu Anda perinci per bagian determinan 2 kali 2 juga boleh, sama aja. Kemudian untuk bagian C-nya berarti 5 kali 9, 45 ditambah 3. Ingat ini dikurangi 45 dikurangi 3, ditambah 3 berarti 48. Ditambah bagian K-nya, ini 3 sama 9 kita hapus, tinggal 5 kali 6, 30 ditambah 4, 34. Kemudian kalau sudah, ya ini hasilnya. Boleh Anda berhenti seperti ini, boleh Anda tulis dalam bentuk komponen seperti ini, ada kurung sikunya juga boleh, sama saja ya. Berikutnya untuk soal yang B. Soal yang B ini melibatkan hasil kali silang dan hasil kali titik. Nah, ini kalau seandainya kita hilangkan kurungnya,
Jadi seperti ini. Nah, misalkan tidak ada kurungnya seperti ini. Kita kembali ke konsepnya ini dulu. Seandainya Anda nggak tahu mana yang harus kita dahulukan, misal kalau Anda mendahulukan yang hasil kali titik, dua vektor kita dotkan atau dikalikan titiknya, itu menghasilkan apa? Apakah vektor ataukah skalar? Nah, jika vektor W dot vektor V itu kan hasilnya berupa skalar atau bilangan. Nah, jika seperti itu, maka nanti apakah hasil kali silang itu bisa antara vektor dengan skalar? Kan tidak bisa. Jadi kalau seandainya ini itu tidak ada kurungnya, tetap yang kita dahulukan adalah crossnya ini, karena ini menghasilkan vektor, yang ini juga menghasilkan vektor. Karena kalau kita dahulukan dengan yang ini, misal ini kita tahu didahulukan karena nanti hasilnya vektor. Kemudian setelah Anda ketemu yang di dalam kurung ini, kemudian Anda dotkan terlebih dahulu, menghasilkan suatu skalar, ya kan? Vektor dot vektor kan skalar, dikroskan dengan vektor kan tidak bisa. Sehingga soal yang B ini tanpa dikasih kurung pun cara pengerjaannya sama dengan yang dikasih kurung ini. Itu ya. Jadi kembali ke konsepnya. Nah, berarti di sini ini U-nya berapa tadi, saya nggak hafal U-nya. 3 negatif 1 negatif 3 U dot W 2, 5, 6 V nya 5, 4, 3 W nya 2, 5, 6. Nah, dikalikan aja. Ini hasilnya negatif 6 dikurangi negatif 15. Jadi 15 kurangi 6, 9 ya. 9i. Untuk langsung nggak apa-apa. 9i kalau saya tulis langsung seperti ini Anda bingung benda, kan komponennya i. Atau kalau bingung ya seperti tadi aja lah. Tiga, karena kita mau menulis bagian i nya, 3 sama 2 dihapus, tinggal negatif 1 kali 6 negatif 6 dikurangi 5 kali negatif 3 negatif 15. Jadi kan negatif 6 ditambah 15, 9. Jadi ini 9i dikurangi bagian j nya, ini bagian j kita hapus tapi operasinya dikurangi ya. Berarti 3 kali 6 18 dikurangi 2 kali negatif 3 18 sama tambah 6 24 ya. Terus ditambah bagian k nya ini kita hapus, 15 ditambah 2 17. Jadi kalau Anda menuliskan dalam bentuk IJK, kurungnya kurung biasa seperti ini. Ini berarti 24 dikurangi 15. Berapa? 9 ya.
Ini 9i juga. Dihilangkan 4 sama 5 nya 30 dikurangi 6 24. Dihilangkan 3 sama 6 nya 25 dikurangi 8. 25 dikurangi 8 berapa? 17. Bener enggak ini? Kok sama persis ya? Takutnya saya salah hitung. Ini dihilangkan 5 sama 2. Ini 24 dikurangi 15 9 ya. 30 26 24 25 dikurangi 8. Ini benar nggak yang pertama? Selanjutnya ini tinggal kita teruskan. 9 negatif 24 ini 17. Ini dihilangkan 0, hasilnya 0 ya. Nah, ini seperti kalau kita ingat kembali I cross I kan hasilnya 0 karena ini dua vektor yang sejajar ya. Kalau Anda tidak percaya bisa dihitung sendiri. Hitung lagi. Kalau kita hilangkan 9, bagian 9 nya ini negatif 24 kali 17 dikurangi negatif 24 kali 17 ya. Terus kita hilangkan negatif 24 nya 9 kali 17 dikurangi 9 kali 17 0 kan, karena ini dua vektor yang sejajar ternyata ya. Ini kita hilangkan 17 pun nanti juga sama. Itu untuk soal. Jadi di dalam hasil kali silang maaf ini ternyata didotkan ya. Ya Allah, astagfirullah ya. Saya ada kekeliruan melihat operasinya. Ini dot operasi yang tengah ini. Makanya kenapa kok hasilnya 0? Ya. Ya, saya pikir tadi cross lagi. Ternyata saya salah. Ini tinggal kita dotkan, berarti 9 kali 9 81i. Ini ditambah sama 24 kali 24. Berapa 24 kali 24? Nggak hafal ya. 16. Ini 89 84 75 76 ditambah 5 76 i. Nah, ini terus ditambah 17 kali 17 189. Ibu kalau cuma 7 kali
Ini untuk yang B, hasilnya berupa bentar dijumlah. Ini IJK nya nggak ikut. IJK nya nggak ikut karena dot ya. Kita tinggal jumlahkan aja. 576 189 sama 81 15 16 24 846. Karena kalau hasil kali titik itu berupa skala ya. Maaf ini tadi ada kesalahan hitung. Berikutnya soal yang C, caranya sama, P dikali U dot W. Yang C, P dikali U dot W. Nah, untuk yang C ini, jadi di sini ada V, kemudian ada kurung seperti ini. Itu maksudnya adalah U dot W ini kan menghasilkan suatu skalar. Jadi V dikasihkan hasil skalarnya ini itu perkalian biasa, sehingga yang kurung pertama ini itu nanti berupa vektor lagi ya. V nya U dot W tadi belum ya, kita belum punya U dot W. Ini vektor V nya, U dot W nya U nya berapa? 3, negatif 1, negatif 3, W nya 256. Ini langsung kita crosskan, kita sudah punya V cross W ini. Ini V nya sengaja nggak saya tulis dulu supaya nggak panjang. Ini berarti 9, negatif 24, 11. V nya di sini 3, yang ini 6 ditambah negatif 5 ditambah negatif 18. Ini 1 berarti negatif 17. Ini 11 kali 5 38, negatif 85. 6 kurangi 5 kan 1 dikurangi 18, negatif 17. Langsung saya kalikan ke sini. 17 kali 4 28, 68, negatif 68, 17 kali 3, yang kurangnya aja ini 1, 5. Bener nggak operasinya? Saya takutnya operasi saya yang salah.
hasilnya ini setelah kita hitung itu nanti coba cek lagi 2380i ditambah 986C tambah 2652K. Nanti cek lagi ya. Berikutnya nomor 11. Kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Jadi diketahui ada 3 titik sudut pembentuk segitiga PQR dengan koordinatnya ini. Untuk masalah ilustrasinya sebenarnya tidak harus seperti ini, karena nanti hasilnya sama. Kan bendanya segitiganya kan hanya satu ya. Di situ ada PQR, ini sudah saya tentukan langsung vektor UV dan W-nya. Anda boleh bolak-balik sebenarnya, terserah untuk istilah nama vektornya ini. Kemudian ini vektor U, V, dan W-nya sudah saya hitung. Jadi mungkin untuk masalah pemberian nama vektornya ini bisa jadi beda dengan Anda, tapi saya kira nanti akan sama saja untuk hasil terakhir. Jadi yang ditanyakan adalah besar sudut dalam. Sudut dalamnya kan ada 3 ini, saya berikan alfa, beta sama gamma. Ini langsung kita hitung saja. Yang ditanyakan alfa, beta, dan gamma, berarti kita pakai cos. Cos alfanya ini sebenarnya kemarin sudah ya ini. Cos alfa berarti melibatkan U dengan V, berarti ini U dot V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Ya. Ini 254 dot 0 negatif 1,2. Ini 0 dikurangi 5 ditambah 8, 3 ya. Benar nggak ini? Alfanya U dot V 254 2 kali 0 dikurangi 5 ditambah 8 ini 23. Alfanya berarti arcus cos 3. Nah ya, tadi ada sedikit miss. Ini tadi kan saya masih menghitung penyebutnya ya tadi ya, pembilangnya maaf. Ini 0 dikurangi 5 ditambah 8 kan masih pembilangnya, penyebutnya belum. Ini 4 ditambah 25, 29 sama 16 ya. 29 sama 16 ini 15. Ini 45. Akar 45 itu berarti 3 kali 5 ya. Ini akar 5. Ini tadi 3 per 3 akar 15. Ini kan 45 kan 9 kali 5. Kalau kita katakan ke sini tinggal 1/5 aja. Berarti alfanya arcus
cos 1/5 ini ini 78,46 sekian derajat. Nanti yang beta sama gamma cari sendiri ya. Di sini kenapa ini caranya sama. Nah, ini nanti bisa Anda hitung sendiri untuk beta sama gamma, caranya sama. Seandainya nanti Anda itu menjumlahkan kok lebih dari 180, itu karena selisih dari koma angka di belakang koma ini loh, ya. Kan nilai-nilai pembulatan. Itu. Jadi ini untuk alfanya, ini beta sama gamma. Jadi intinya yang penting Anda tahu konsep menghitung sudut dalam segitiga. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, mencari luas segitiga. Nah, supaya lebih cepat, jadi kita tidak untuk menghitung luas segitiganya, ini dari sini ini akan kita gunakan konsep hasil kali silang. Jadi untuk yang ini saya pakai salah satu sudut saja. Jadi saya pilih alasnya yang vektor V ini, ya. Sebenarnya tidak harus ya, tapi Anda boleh menggunakan vektor yang lain, nanti hasilnya sama. Seandainya selisih itu sedikit koma sedikit. Nah, ini T-nya saya akan gunakan itu. Jadi saya akan menggunakan konsep luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya saya pilih yang ini. Jadi untuk luas segitiga BVR setengah kali alas kali tinggi. Di sini saya pilih setengah. Alasnya tadi adalah ini, titik ini bukan dot ya, ini kan kali biasa ya. Ini vektor alasnya tadi vektor V, T nya kita lihat ilustrasinya di sini. T saya melibatkan alfa di sini. Kita menggunakan sin. Kan kalau kita punya supaya nggak ke atas, saya gambar lagi aja supaya nggak naik turun. Ini aja saya gambar lagi di sini. Nah, P Q R, ini vektor V, vektor U sama vektor W nya.